الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، نظم علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan lanjutkan bait yang ketiga, yang mana penulis atau yang menyusun nazam ini menyebutkan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bait beliau, mauliduhu fi ashiril fadhili rabi'il awwali amal fili, lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil isnaini tulu'a fajri, wa wafaqal 20 min naisana wa qablahu hinu abihi hana. Mauliduhu fi ashiril fadhili, beliau dilahirkan pada tanggal 10 dari bulan yang terpilih, Rabi'il Awwali Amal Fili, yaitu bulan Rabiul Awal tahun gajah. Lakinnamal masyhuru tsani ashrihi, akan tetapi yang masyhur adalah tanggal 12 ya. Yang masyhur, yang sebagaimana yang ada di kita, masyhurnya yaitu tanggal 12 fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi, yaitu di hari Senin ketika matahari terbit fajarnya. Wa wafaqal 20 min naisana, bertepatan dengan tanggal 20 April. Wa qablahu hinu abihi hana, dan sebelum kelahiran beliau ayahnya yaitu Abdullah telah wafat ya, jadi telah meninggal dunia. Di sini kita akan jelaskan mauliduhu, yaitu maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ashiril fadhili Rabiul Awal, yaitu fi yaumil ashir, di hari yang ke-10 dari bulan Rabiul Awal. Amul fil, yaitu tahun gajah, dan ini merupakan peristiwa yang sangat masyhur di semua kalangan. Disebabkan apa? Lil qissatil ma'rufah allati waqa'at fi dzalikal 'am li Abrohah, karena pada saat itu terjadi peristiwa yang besar pada tahun itu, khususnya bagi seorang panglima yang bernama Abrohah, indama ata Makkah qasidan, yang mana datang ke Mekah dengan maksud dan niat untuk menghancurkan Baitillahil Haram, sehingga kemudian nanti turunlah firman Allah dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, tahun inilah yang dikenal dengan tahun gajah, karena memang punya niatan membalikkan wajah-wajah manusia dari Ka'bah ke gerejanya atau tempat peribadatan yang dibangun di Yaman, yang dikenal dengan kuil atau gereja Quraisy, diambil dari Qalansuah, yaitu peci. Kenapa? Karena setiap orang yang melihat takjub saking tingginya, saking indahnya, sampai mendongakkan kepala sehingga peci-peci mereka jatuh dari kepala masing-masing. Tapi ternyata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik zat yang membalas semua makar-makar itu. Lakinnamal masyhuru tsani ashrihi, tetapi yang masyhur adalah
beliau wulida fi yaumits tsani asyara, dilahirkan di tanggal ke-12 dari Rabiul Awal. Tetapi lagi-lagi ini merupakan khilaf atau perbedaan silang pendapat di antara ahli ilmi, karena memang tidak ada kesepakatan dari awal sampai disebutkan Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sahih As-Sirah, ya, dan juga dalam Bidayah wan Nihayah, semuanya sifatnya pandangan-pandangan. Ya, jadi ba'dhum yaqul, sebagian berkata demikian, sebagian berkata demikian. Oleh karena itu kita tidak bisa menyatakan secara yakin 100% bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi perlu dikaji ulang karena bertolak belakang dari beberapa hadis, kemudian juga fakta sejarah. Ada yang menyandarkan kepada Ibnu Ishaq melalui jalan Ibnu Abi Syaibah dari Jarir dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tetapi kalau kita melihat jalur-jalurnya itu riwayat-riwayat yang lemah, wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita melihat lagi apakah tanggal 12 Rabiul Awal itu hari Senin, ya, karena pendapat yang sahih, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tanggal 10, ada juga tanggal 9. Karena 9 Rabiul Awal tahun gajah ada yang mengatakan dan meneliti terjadi pada tanggal 9. Kalau Senin tanggal 9 otomatis 12 kan enggak 9. Selasa 10, Rabu 11, Kamis 12, Kamis. Padahal hari Seninnya itu yang lebih pasti. Rasulullah SAW sendiri yang menyatakan kalau beliau lahir pada hari Senin. Ya. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, berdasarkan kajian takwim, yaitu kalender-kalender itu, hari Senin tidak mungkin tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan sebagian ahli falak, dalam Al-Qaulul Mufid, ya, langsung kita terjemahkan saja, sebagian ahli falak meneliti tentang tanggal kelahiran Nabi SAW dan ternyata jatuh pada tanggal 9, bukan tanggal 12. Ini bisa dirujuk ke Al-Qaulul Mufid dalam syarah Kitabut Tauhid. Nah sekarang kalau tanggal 12 Rabiul Awal wafatnya Nabi, betul, ya, betul sekali. Perlu kita ketahui dan kita tilik sama-sama tanggal wafatnya Nabi Muhammad SAW ditandai dengan turunnya Al-Maidah ayat 3, kemudian ayat-ayat yang terakhir itu, dan beliau menunaikan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah bertepatan dengan hari Jumat 6 Maret 632 Masehi yang dikenal dengan Haji Akbar. Nah, 3 bulan setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Maka analisis astronomis menyatakan 12 Rabiul Awal mestinya jatuh pada hari Sabtu 6 Juni 632. Namun banyak yang berpendapat bahwa Rasulullah wafat pada hari Senin, berarti tanggal 8 Juni-nya. Ya, bukan tanggal 6 karena Sabtu 6, Ahad 7, Senin 8 Juni. Lah perbedaan 2 hari ini sangat bisa kita terima. Kenapa? Karena mungkin yang satu memakai model kalender Syamsiah, yang satu memakai kalender Qamariyah. Ya, dan namanya kalender Qamariyah kan bisa jadi 29, ya bisa jadi 30. Jadi sangat relevan sekali. Maka tentunya yang menyatakan bahwa tanggal 12 awal mesti lahir 12 Rabiul, itulah kelahiran Nabi, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka tunjukkan bukti yang lebih konkret memang kalau betul-betul benar. Kalau wafatnya kita lebih yakin lagi dan lebih bisa menjelaskan bahwa beliau memang lahir
di bulan Rabiul Awal tetapi harinya Senin, tanggalnya wallahu a'lam bishawab. Demikian pada pertemuan yang ini kita lebih tekankan akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.